Shalom sahabat geni yang terkasih di dalam Yesus. Senang sekali pada saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam Renungan Geni 14 April 2021. Perkenalkan, nama saya Yulianti Jaya Laksana dari Persekutuan Doa Santo Yosef Denpasar. Kita akan membahas perikop dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Saya beri judul Yesus adalah terang. Sahabat-sahabat geni, kita baru saja merayakan Paskah, di mana Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari mati mengalahkan maut. Apa sih alasannya Tuhan Yesus mau menderita, mati di kayu salib, dan bangkit mengalahkan kematian? Kita akan lihat alasannya di dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita, begitu besar kasihnya untuk manusia, sehingga Allah mau mengirimkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, dipertegas lagi di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 17, di mana Allah mengutus putranya yang tunggal itu ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia, yaitu kita manusia ini. Nah, sebetulnya ada nggak sih syaratnya supaya kita itu diselamatkan atau semua orang diselamatkan? Ternyata ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa kita harus percaya. Dikatakan di dalam ayat 18 dengan jelas, barang siapa percaya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia sudah dihukum. Nah, hukumannya itu apa? Kita bisa lihat di ayat selanjutnya. Hukumannya adalah orang yang tidak percaya akan lebih menyukai kegelapan. Nah, tadi saya beri judul renungan ini adalah Yesus adalah terang. Artinya orang yang tidak percaya akan berada di dalam kegelapan, berarti tidak ada di dalam Yesus. Biasanya di dalam kegelapan itu apa yang terjadi? Di dalam kegelapan yang ada adalah rasa ketakutan, kemudian rasa sendirian, rasa tidak aman. Kita bisa lihat seorang anak kecil seperti anak saya sendiri. Jika suasana gelap misalnya mau tidur dan lampu mau dimatikan, dia bilang jangan dimatikan, karena dia merasa takut. Dia tidak bisa melihat saya di dalam gelap. Dia merasa tidak aman kalau tidak melihat saya. Nah, itu adalah seorang anak yang polos menyatakan perasaannya. Sebetulnya demikian pula kita semua bahwa jika kita ada di dalam kegelapan dan tidak menyertakan Yesus di dalam hidup kita, maka kita akan merasa ketakutan di dalam hidup kita. Tidak ada damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sahabat geni yang terkasih di dalam Yesus, Allah Bapa kita hidup di dalam kebahagiaan. Itu adalah tujuan hidup kita ada di dunia ini. Untuk apa kita hidup di dunia ini jika kita terus-menerus merasakan ketakutan? Untuk apa semua ini kita jalani bila kita tidak bisa merasakan yang namanya hidup bahagia? Sebetulnya jelas dikatakan resepnya, jelas dikatakan petunjuknya, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami yang namanya hidup bahagia itu, yaitu kita harus hidup di dalam terang, dan terang adalah Yesus sendiri. Nah, sahabat-sahabat geni yang terkasih, kita refleksikan diri kita, hidup kita. Sudahkah kita hidup di dalam terang? Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai nahkoda kita? Sudahkah kita menyandarkan hidup kita dan selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita? Marilah kita bersama-sama merenungkannya pada hari ini, sehingga kita bisa selalu hidup dalam bahagia, dalam damai Tuhan, dan sejahtera selalu.